Haleluya. Puji Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini karena anugerahnya boleh memperkenankan kita sekalian dapat bertemu lagi, dapat berjumpa lagi di dalam keadaan yang baik, keadaan yang sehat, keadaan yang diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Mari sediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang kami nikmati sampai pagi hari ini. Pagi yang baik ini kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kau berkati kami semua ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini tema firman Tuhan yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian yaitu jangan khawatir. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu jangan khawatir. Dan Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari-hari yang sedang kita jalani ini adalah hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Hari-hari yang setiap saat, setiap waktu kondisinya, situasinya terus berubah-ubah tanpa sebuah kepastian. Nah, di tengah-tengah keadaan kondisi seperti ini, maka saya percaya bahwa setiap kita pasti mengalami yang namanya kekhawatiran. Setiap kita pasti mengalami yang namanya kecemasan, kegelisahan, ketakutan di dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini lewat firman Tuhan, saya ingin membawa kita untuk kita mengerti dan memahami bahwa kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, kebimbangan, ketakutan itu punya pengaruh yang negatif di dalam kehidupan kita. Nah, pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Untuk apa? Kita mau mengerti, untuk kita mau memahami. Karena apa? Karena Yesus sendiri berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir. Pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Ada dua hal yang ingin saya bagikan dan sampaikan kepada setiap kita untuk kita mengerti. Mengapa Yesus berkata, jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir. Hal yang pertama, yaitu kekhawatiran menekan setiap orang. Yang pertama yaitu kekhawatiran menekan setiap orang. Di dalam Amsal 12 ayat yang ke-25a. Amsal 12 ayat 25a dikatakan, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Sekali lagi, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam terjemahan lain dikatakan rasa khawatir mematahkan semangat. Kata membungkukkan di dalam terjemahan lain dipakai kata menekan. Artinya apa? Kekhawatiran dalam hati menekan orang. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, sebagai orang-orang percaya, ingat bahwa kekhawatiran itu mematahkan semangat. Kekhawatiran itu menekan orang. Orang yang khawatir itu ada di dalam keadaan tertekan. Bahkan di dalam terjemahan lain dipakai kata depresi. Yang kita tahu bersama, depresi itu artinya apa? Stres. Mungkin tanpa kita sadari. Ketika kita hidup di dalam kecemasan, ketika kita hidup di dalam kekhawatiran, ketika kita hidup di dalam kegelisahan, ketakutan, yang apa? Yang terus menguasai kehidupan kita, maka kita menjadi orang-orang yang apa? Yang tertekan. Kita menjadi orang-orang yang apa? Seperti orang yang sedang terbungkuk, tidak berdaya. Kita menjadi orang-orang yang apa? Patah semangat, hilang harapan. Karena apa? Kita terus hidup dan membiarkan kekhawatiran itu menguasai setiap kehidupan kita.
Ingat pagi hari ini lewat firman Tuhan saya ingin sampaikan kepada kita sekalian bahwa kekhawatiran, kegelisahan, kecemasan, ketakutan bukan hanya sebatas sebuah perasaan, tapi kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan, ketakutan adalah apa? Pengaruh, sebuah pengaruh. Bahkan dikategorikan sebagai sebuah roh yang punya apa? Yang punya kekuatan. Kekuatan yang apa? Yang apa? Yang membuat kita tertekan. Kekuatan yang apa? Menekan setiap kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang putus asa, orang-orang yang tidak berdaya. Pagi hari ini, firman Allah datang kepada setiap kita. Tuhan ingatkan kita, jangan khawatir. Jangan khawatir. Janganlah hendaknya kamu khawatir. Sekali lagi Amsal 12 ayat 25a berkata, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Hal yang kedua, yaitu kekhawatiran membuat firman Tuhan menjadi mati. Sekali lagi, kekhawatiran membuat firman Tuhan menjadi mati. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, di dalam Injil Matius 13 ayat yang ke-22. Matius 13 ayat 22 berkata, yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Bapak Ibu, jangan biarkan kekhawatiran menguasai hati kita, pikiran kita, bahkan kehidupan kita. Karena dampaknya apa? Mematikan setiap firman di dalam hidup kita. Seberapa banyak saudara mendengar firman? Seberapa seringnya saudara membaca firman? Ya, seberapa banyaknya saudara punya pengetahuan firman di dalam hidup saudara? Firman itu tidak akan berarti apa-apa kalau hidup kita dikuasai oleh kekhawatiran. Kalau hidup kita dikuasai oleh kecemasan, kalau hidup kita dikuasai oleh kegelisahan, maka firman itu tidak akan berbuah. Firman itu akan mati. Firman Allah berkata apa? Kekhawatiran akan dunia ini. Terjemahan lain berkata kekhawatiran akan perkara-perkara dunia menghimpit firman. Sehingga firman itu tidak berbuah. Firman itu menjadi mati. Bapak Ibu jemaat yang kekasih. Sekali lagi, seberapa banyak saudara dan saya membaca firman. Seberapa banyak saudara dan saya mendengarkan firman. Seberapa banyak saudara dan saya punya pengetahuan firman. Tapi kalau hidup saudara dan saya terus ada di dalam kegelisahan, terus ada di dalam kekhawatiran, terus ada di dalam kecemasan, maka firman Tuhan itu tidak punya dampak apa-apa di dalam hidup kita. Firman Tuhan itu akan mati. Firman Tuhan itu tidak akan berbuah di dalam hidup saudara dan saya. Karena apa? Karena kekhawatiran akan perkara-perkara dunia menghimpit firman itu. Itu sebabnya pagi hari ini, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, firman Allah mengingatkan kepada kita, jangan khawatir. Sekali lagi saya mau katakan, jangan khawatir. Jangan khawatir. Kekhawatiran memberikan dampak yang tidak baik kepada pertumbuhan iman saudara dan saya. Kekhawatiran membuat dampak dari pertumbuhan firman di dalam kehidupan kita tidak ada artinya. Firman itu akan mati. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, pagi hari ini, jangan khawatir. Firman Allah katakan, jangan khawatir. Sekali lagi saya mau katakan, jangan khawatir. Solusi dari firman Tuhan pagi hari ini, supaya kita tidak hidup di dalam kekhawatiran, supaya kehidupan kita tidak dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-7.
1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mazmur 55 ayat yang ke-23. Saya bacakan bagi kita sekalian. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, keadaan boleh berubah, situasi boleh berubah, kondisi boleh berubah. Keadaan mungkin tidak memberikan kepastian di dalam hidup ini. Keadaan mungkin membuat tidak ada sebuah pegangan di dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan memberi jaminan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ketika kita datang menyerahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan, Dia akan memelihara setiap kehidupan kita. Firman-Nya berkata, tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak berubah. Firman-Nya di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8, Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Keadaan boleh berubah, kondisi boleh berubah, tapi Tuhan kita, Yesus Kristus, tidak pernah berubah. Sebab itu jangan khawatir, dan biarlah kita terus percaya, kita terus yakin. Supaya apa? Kita punya semangat, kita terus punya pengharapan. Bahkan firman yang kita dengar, firman yang kita punya, firman yang kita pelajari, itu menjadi firman yang hidup, firman yang berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sudah bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Hidup pribadi kami, keluarga, rumah tangga, pekerjaan kami diberkati Tuhan. Teristimewa berkati iman kami, pengharapan kami, kasih kami kepada Tuhan diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami dan kami percaya sepanjang hari ini Engkau Tuhan pasti memelihara setiap kehidupan kami. Kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan di hari yang baru ini. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.